Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis shalihin, amma ba'du. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu bab pada ilmu nahwu, yakni bab kana wa akhawatuha. Sebelum itu saya berterima kasih kepada dosen pengampu, yakni Ustadz Abdul Aziz MPD, yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Perkenalkan, nama saya Syafril Mezali, NIM 19150001. Baik, langsung saja kita ke materi. Di dalam bahasa Arab dikenal ada beberapa amil atau faktor yang membuat jumlah ismiyah menjadi rusak hukumnya. Salah satunya yaitu amil nawasih. Amil nawasih ini ada 3, yakni kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dan dhanna wa akhawatuha. Pada video ini kita akan berfokus membahas tentang kana wa akhawatuha. Ma huwa ismu kana? Ismu kana huwa kullu mubtada tadkhulu alaihi kana aw ihda akhawatuha. Ismu kana yakunu daiman marfu'an. Jadi, isim kana adalah setiap mubtada yang dimasuki oleh kana atau salah satu saudaranya. Isim kana selalu marfu. Contohnya, kana Zaidun qa'iman. Lalu, bagaimana sih cara membuat susunan kalimat dengan isim kana, dan apa sih fungsi dari kana dan saudara-saudaranya? Cara membuat kalimat dengan isim kana yakni dengan cara menambahkan kana ataupun salah satu saudaranya kepada jumlah ismiyah. Contoh jumlah ismiyah yakni at-talibu jamilun. Kemudian kita tambahkan kana menjadi kana at-talibu jamilan, yang semula pada jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian setelah ditambahkan kana, menjadi susunannya berubah menjadi isim kana dan khobar kana, di mana kata at-talibu yang semula berkedudukan sebagai mubtada dan jamilun sebagai khobar, ketika ditambahkan kana ia berubah kedudukannya menjadi at-talibu menjadi isim kana dan jamilan berubah kedudukannya menjadi khobar kana. Adapun fungsi dari kana wa akhawatuha yakni tarfa'ul isma wa tansibul khobar, yakni merofakkan isim dan menasobkan khobar. Nah, pada contoh yang tadi yakni kana at-talibu jamilan, yang semula kalimatnya yaitu at-talibu jamilun. Nah, di sini kata at-talibu tetap harokatnya menjadi rofa karena dia isim kana. Nah, sedangkan yang semula jamilun berubah menjadi jamilan karena kedudukannya yang berubah menjadi khobar kana, yaitu sebagaimana fungsi kana yaitu menasobkan khobar. Jadi dia berubah harokatnya menjadi nasob, dibaca jamilan. Adapun akhawat kana atau saudara-saudara kana yaitu asbaha yang berarti waktu pagi, adha yang berarti waktu duha, dhalla yang berarti waktu siang, amsa yang berarti waktu sore, dan bata yang berarti waktu malam. Saudara-saudara kana yang ini yaitu untuk menunjukkan waktu atau kapan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya yaitu asbahat asyajaratu muthmiratan. Pohon itu ketika pagi berbuah.
Nah, di sini terdapat suatu aturan, yaitu jika kana ataupun saudaranya ingin memasuki jumlah ismiyah, maka ia harus mengikuti bentuk jumlah ismiyah itu sendiri. Misalnya, jika jumlah ismiyahnya itu muannas, maka kana ataupun saudaranya harus diubah menjadi muannas juga. Contohnya pada kalimat asy-syajaratu muthmiratun. Nah, ketika ditambahkan asbaha maka menjadi asbahat asy-syajaratu muthmiratan, karena bentuk jumlah ismiyahnya yaitu muannas, sehingga di sana ditambahkan asbahat asy-syajaratu muthmiratan. Dan begitu pula pada contoh dari saudara-saudara kana seterusnya. Saudara-saudara kana selanjutnya yakni soro, yang berarti menjadi. Fungsinya yaitu litahawul, yakni untuk perubahan. Contoh, sorol qotnu nasijan, yang berarti kapas itu menjadi kain. Selanjutnya laisa, yang berarti tidak. Fungsinya lin nafyi, yakni untuk penafian. Contoh, laisan najahu sahlan, yang berarti sukses itu tidak mudah. Selanjutnya ada mazala, ma bariha, ma infakka, dan ma fati'a, yang berarti masih atau selalu. Fungsinya lil istimror, yaitu untuk keberlangsungan. Contoh, ma infakka at-tiflu naiman, yang berarti anak itu masih tidur. Dan contoh yang lain bisa dilihat di video. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada madama, yang berarti senantiasa atau selama. Fungsinya libayanil muddah, yakni untuk menjelaskan jangka waktu. Contohnya la ta'buri asy-syari'ah madamat al-isyaratu hamra'a, yang berarti jangan melintasi jalan selama lampu merah. Nah, itulah saudara-saudara kana beserta fungsinya dan penerapannya di dalam kalimat. Kana dan saudara-saudaranya ini terbagi dua, yakni ada yang bila syartin dan ada yang bisyartin. Bila syartin maksudnya adalah beramal tanpa syarat, yaitu pada kana, amsa, laisa, asbaha, soro, dhalla, bata. Nah, mereka itu bisa beramal tanpa syarat. Mereka langsung bisa membutuhkan mubtada sebagai isimnya dan khobar sebagai khobarnya. Adapun saudara-saudara kana yang lainnya seperti mazala, ma bariha, ma infakka, ma fati'a, ma dama, mereka itu harus beramal dengan syarat atau disebut bisyartin. Nah, syaratnya yaitu mereka itu harus didahului oleh ma nafi. Nah, sedangkan untuk kata madama yaitu dia itu harus didahului oleh ma masdariyah. Jadi asalnya jika ada lafaz zala, bariha, infakka, fati'a, dama, maka mereka itu berlaku seperti pada fiil aslinya. Nah, sedangkan jika mereka itu didahului oleh manafi, maka mereka itu berubah menjadi saudara-saudara kana, dan fungsinya yaitu untuk tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, yang terakhir yaitu macam-macam khobar kana. Macam-macam khobar kana yaitu khobar kana mufrad, yaitu khobar kana yang jumlahnya 1. Contohnya yaitu kana talibun mahiron. Yang kedua yaitu khobar kana syibhul jumlah, di mana syibhul jumlah ini terdiri dari jar majrur dan dzarab mazrub. Nah, kita ambil contoh di sini. Kana at-talibu fil fasli. Nah, khobar kananya yaitu terletak pada kata fil fasli, yang merupakan susunan dari kalimat jar majrur. Nah, yang ketiga yaitu khobar kana jumlah,
yakni khobar kana yang berbentuk jumlah. Contohnya kana at-talibu zamiluhu jadidun, yang mana khobarnya terletak pada kata zamiluhu jadidun yang merupakan bentuk dari jumlah ismiyah. Yumkin hada faqat minni, syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.